Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyil azim. Segenap sahabat sekalian, umat Islam, lingkungan MUI Jakarta Selatan dan DKI, bersyukur kita kepada Allah, tahun ini kita bisa melaksanakan kembali ibadah Ramadan yang mulia, ibadah Ramadan yang agung. Semoga ibadah Ramadan kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Lebih bersyukur lagi pada malam hari ini, syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan tahun 1445 Hijriah, kita kembali membuat narasi-narasi, diskusi-diskusi, dialog, dan juga bagaimana pola pemikiran umat. Lebih spesifik hari ini kita mengundang, yaitu tokoh kita di lingkungan pesantren. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Jakarta Selatan. Saya sapa beliau, Kiai Haji Julian Lukman LC. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Beliau selain di akademis dan juga agamis, beliau juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Selatan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin mendapatkan bagaimana narasi beliau, bagaimana pemikiran beliau ketika memimpin lembaga pendidikan yaitu pesantren An-Nuriyah, ya? Iya, benar. An-Nuriyah. Baik para umat dan para pencinta syiar dakwah Majelis Ulama Jakarta Selatan, seperti biasa, mari sama-sama kita ikuti bagaimana beliau memimpin sebuah lembaga pendidikan yaitu pesantren. Oleh karena itu, kita langsung saja minta keterangan-keterangan dari beliau, proses dakwah beliau dalam penguatan akidah dan keimanan kepada santri-santri beliau. Baik, Kiai Julian, saya ingin mendapatkan informasi untuk umat, ya, tentang bagaimana Kiai memimpin pesantren An-Nuriyah, bagaimana aktivitas para santri dalam memahami dan melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan. Silakan, Kiai. Baik. Terima kasih Kiai Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Kiai Hamzah Ahmad. Alhamdulillah, pesantren merupakan suatu madrasah, suatu tempat di mana kami pikir adalah mencetak ya anak-anak yang solihin dan solihat, kemudian anak-anak yang secara akademik dan keagamaan mereka menguasai, khususnya kalau pesantren salafiyah, karena pesantren juga ada jenis-jenisnya. Ada pesantren yang modern, ada pesantren yang salafiyah, ada yang pesantren yang gabungan, jadi salafiyah dan modern. Di blender gitu, kayak. Iya. Jadi baca kitab kuningnya ada, kemudian juga mengikuti metode modern. Misalnya terdaftar mengikuti secara pendidikan yang modern. Oleh karena itu, Kiai Hamzah, kami pikir bahwa apabila kita menginginkan putra-putri yang lebih fokus, ya, tidak terpengaruh dengan kita tahu sekarang bagaimana godaan-godaan anak-anak kita di lingkungan sekitarnya, ya, kemudian juga pengaruh media sosial, ya, yang sangat cepat sekali diminati oleh anak-anak remaja pada umumnya. Pesantren merupakan alternatif yang terbaik lah kalau kami pikir, karena di pesantren anak-anak, apalagi di bulan Ramadan, ya, mereka fokus amalia, ya, dari sahurnya, ya, kemudian dari sholat tahajud, ya, kemudian sholat berjamaah, kemudian anak-anak santri mereka membaca azkar, misalnya azkar sobah, kemudian nanti sore membaca azkar masa, ya, zikir-zikir sore. Jadi setiap hari itu, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan,
anak-anak santri ini mereka diisi dengan jadwal-jadwal yang padat. Oh. Nah, kenapa? Supaya mereka tidak berpikiran untuk hal-hal yang lain. Ya, umpamanya tentu di pesantren mereka tidak melihat televisi misalnya. Oh, gitu. Atau mereka di pesantren tidak diperbolehkan memegang HP misalnya. Ya, hanya diperbolehkan pada saat-saat tertentu hubungan komunikasi dengan orang tua mereka. Oh. Jadi anak-anak kita ini dengan kegiatan yang padat itu diisi dengan amaliyah-amaliyah, ya, baik amaliyah Ramadan ini atau juga dan diisi mereka juga tidak ketinggalan juga pengajian tetap berjalan. Jadi tetap proses. Ya, tetap itu ada misalnya ba'da taraweh, ya, mereka yang tahfiz tetap berjalan tahfiz, kemudian yang baca kitab kalau istilahnya qiraatul kutub gitu. Jadi membaca kitab-kitab ulama-ulama yang tuh. Ya, segitu sekitar itu. Ya. Jadi program-program dasar dari kualitas pesantren tetap dijaga gitu kayak. Yeah. Tapi yang ingin kami dapatkan agar teman-teman atau jamaah Syiar Ramadan juga dapat memahami di dalam proses pengembangan intelektual agamis santri di situ, itu intensitas ritualnya terjadi perbedaan meningkat atau tidak, Kiai? Untuk hal-hal agamis. Ya. Jadi anak-anak ini, santri kita ini, namanya anak-anak yang masa transisi. Ya. Jadi anak-anak ini, apa yang mereka terima, apa yang mereka dapat, itu bisa menjadi membuat mereka berubah gitu. Nah, kalau mereka diberikan yang negatif, mereka bisa jadi negatif atau gitu. Tapi kalau mereka diberikan tadi jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan selama Ramadan, walaupun ya namanya anak-anak, pasti ada juga mereka nggak suka. Biasanya di rumah serba enak. Ya. Makan juga sama orang tua mungkin. Nikmat gitu. Menunya juga beda, ya kan? Kemudian, nah dengan pengorbanan anak-anak ini dan dukungan dari pihak orang tua wali santri ini, sehingga anak-anak itu walaupun tadi dengan sedikit memang ada penekanan, ya karena harus jadwalnya ya sholat berjamaah, kemudian ba'da tarawih harus tadarusan, kemudian ada target hafalan, kemudian juga mereka ada kelompok-kelompok misalnya target untuk bisa mampu membaca kitab kuning. Nah ini kami melihat kalau ini istiqomah ya anak-anak diberikan ini, pasti insya Allah outputnya mereka menjadi anak-anak yang punya ubudiyahnya. Ya misalnya mereka bisa, kalau kami di Anuria ini, anak-anak itu pada sholat itu siapapun anak-anak tapi dikasih jadwal, baik anak yang wusto yang masih SMP, mereka itu sudah memimpin doa. Dibiasakan mulai itu. Ya mereka pertama melatih hafalan doanya. Yang kedua, melatih mental mereka membaca doa. Satu itu. Yang kedua, misalnya sholat Jumat, ada yang jadi muazin, sholat Jumat itu dari santri senior. Ya. Baik, Kiai. Setelah itu nih, Kiai. Kalau kami dulu di Darul Ma'arif, Kiai Haji Doham Khalid, itu ada produk unggulan untuk output dari santri-santri kita. Ya, dulu Kiai Doham Khalid adalah salah satu pengurus PBNU. Ya. Mungkin Kiai juga kenal Arifin Ilham itu dulu kecilnya di situ, Kiai, di Darul Ma'arif. Jadi itu ada program yang namanya Muhadoroh, Kiai. Kalau sekarang public speaking. Apakah di Anuriah juga dipolakan seperti ini agar ke depan santri-santrinya punya kemampuan yang seperti itu, Kiai? Ya sama, Kiai Hamzah. Jadi salah satu kegiatan rutin santri itu ada setiap malam Minggu, malam Ahad. Itu putra-putri mereka masing-masing di tempat yang berbeda mereka muhadharah juga. Ya, jadi anak-anak atau santri yang bakal tampil, mereka sudah dipersiapkan. Jadi judulnya, temanya, dan sebelum sudah dikasih arahan bagaimana metode penyampaian. Dan ini saya melihat ya para alumni-alumni kita itu, dan mungkin juga sebagaimana Kiai Hamzah ketahui,
dengan muhadharah ini mereka terbiasa. Jadi menjadi MC, mereka ceramah, memimpin, mereka jadi khotib. Itu luar biasa. Mentalnya itu dari muhadharah itu. Sama, sama-sama. Ya. Begitulah pemirsa siar Ramadan yang dimuliakan Allah. Ada satu sedikit yang bernuansa kebernegaraan nih. Saya ingin tanya kepada Kiai Julian. Belum lama ini bergulir bahwa adanya peta kalender, Kiai. Di mana di dalam peta kalender pendidikan itu unsur Tuhan atau unsur agama sedikit dirubah menjadi budaya atau kebudayaan dan akhlak. Itu sebagai pengelola santren bagaimana ini tanggapannya nih? Ya, Ki Hamzah, kita tahu bahwa Indonesia ini masih berdasarkan Pancasila, kan begitu. Dan ini adalah kesepakatan para ulama-ulama, karena Pancasila itu di sila pertama jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Kami pikir ini masih berlaku bahwa negara kita adalah negara berketuhanan, sesuai dengan Pancasila itu. Dan perlu juga kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka itu ada andil ulama-ulama dan pimpin-pimpin pesantren. Begitu. Jadi pesantren itu mereka lah yang dulu santrinya untuk dikomandoin untuk memerdekakan negara ini. Jadi secara umum An-Nuriyah tidak sepakat kalau agama itu diganti menjadi kebudayaan gitu ya. Tentu tidak sepakat, benar ya. Baik para pemirsa siar Ramadan, Majelis Ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dapatkan informasi bagaimana kinerja pesantren An-Nuriyah yang dipimpin oleh Kiai Julian Lukman. Itu pesantren terletak di Jalan Timbul, Ciganjur ya. Depan Polsek Jagakarsa. Ternyata pengembangan basically agamis menjadi tolak ukur di dalam pengembangan karakter diri santri-santrinya. Dan juga basic dari pengembangan itu tidak terlepas dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi mudah-mudahan diskusi singkat ini akan menambah pemahaman kita bahwa anak adalah permata kita untuk masa yang akan datang. Tapi ingat, di mana anak itu kita titipkan, maka akan mempunyai output yang mempunyai ketergantungan. Mudah-mudahan diskusi siar Ramadan Majelis Ulama kali ini membawa manfaat buat kita, dan mudah-mudahan Bajis selaku sponsor daripada kegiatan ini, Bajis Basnas Jakarta Selatan selalu menjadi supporting terhadap kegiatan kita. Saya rasa itu apa yang dapat kita sampaikan pada dialog hari ini. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita mendapatkan kualitas yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Kiai Julian, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan kita sama-sama berdoa agar kita termasuk pelaku-pelaku ibadah Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kiai atas waktunya. Sama-sama. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.